Kalau kalau saya seperti Edis juga. Saya penganut Edis juga. Yesus punya Tuhan. Iya. Emang Edis ada agama? Ada sekte lain, makanya penganut. Bukan, maksud saya karena kami sama-sama memahami Setan seperti itu. iblis. Karena kami sama-sama memahami seperti itu. Itu maksudnya. Yesus punya Tuhan ya, Bang? Iya. Oh. Terus Yesus Tuhan. Karena begini. Karena itu adalah perintah dari Bangsa Israel. Cuman pertanyaannya begini. Yesus di situ mengatakan tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus perantara. iya. Bukan Tuhan, betul? Boleh, bisa jadi. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan menurut keimanan Bang Jos. Begini, Oh, ini. dia adalah perantara, dia adalah anak Allah. Pengakuan Yesus kepada dirinya, dia adalah anak Allah. Itu. Di mana Yesus mengatakan dia anak Allah, Bang? Selama ini Oh. dia mengatakan dia anak manusia. Sebentar, jangan dipotong tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oke. Jospan. iya, Assalamualaikum, Sal. Agama apa, Bang? Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen, Bang? Bang Jos? Kristen. Ya. Bang Jos bisa open cam, Bang? Oh, nggak bisa. Oh iya, masih sedikit ya. Iya. Kalau nggak bisa open cam, gimana itu, Faruk? Bahas tema kita ya. Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Bang Jos? Ya. Halo. Ini temanya Yesus bukan Tuhan. Dia nggak bisa open cam, itu. Iya, nggak bisa open cam. Kalau saya seperti Edis juga. Saya penganut Edis juga. Yesus punya Tuhan. Iya. Emang Edis ada agama? Ada sekte lain, makanya penganut. Bukan, maksud saya karena kami sama-sama memahami Setan seperti itu. iblis. Karena kami sama-sama memahami seperti itu. Itu maksudnya. Yesus punya Tuhan ya, Bang? Iya. Oh. Terus Yesus Tuhan. Karena begini. Karena itu adalah perintah dari karena Edis. bukan. Karena Yohanes 14 mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena itulah kami harus melalui Yesus baru kepada Bapa. Itu makanya kami. Iya, betul. Saya juga percaya yang soal itu melalui Yesus. Iya. Tapi kan jangan lupa Matius 15:24, Yesus diutus hanya untuk
bangsa Israel. Cuman pertanyaannya begini, Yesus di situ mengatakan tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus perantara, Iya. bukan Tuhan, betul? Boleh, bisa jadi. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan menurut keimanan Bang Jos? Begini, Oh, ini. dia adalah perantara, dia adalah anak Allah. Pengakuan Yesus kepada dirinya, dia adalah anak Allah. Itu. Di mana Yesus mengatakan dia anak Allah, Bang? Selama ini Oh. dia mengatakan dia anak manusia. Sebentar, jangan dipotong tapi ya. Ya. Jangan dipotong ya. Oh, ya. Oke. Ito, Saya masuklah jawab. Ito. Jangan dipotong. Jelas suaraku. Ada. Oke, ya, silakan Jos, Linda Jos. Matius 16 ayat 13. Ya, Matius 16, Ayat 13. Matius 16 nomor 13. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Berhenti dulu ya. Kalau nggak saya yang baca dulu ya Pak ya. Ya lah ya. Ya, silakan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia di sini merujuk pada dirinya sendiri ya. Merujuk pada dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi pada zaman Yesus itu berada, ada anggapan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Mengapa disebut Yohanes Pembaptis? Karena pada waktu ayat ini dicantumkan, pada waktu Yesus berkata seperti ini, Yohanes Pembaptis sudah dipancung, sudah dibunuh sama Herodes. Jadi dianggap bahwa Yesus itu adalah gambaran daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian ada yang mengatakan pula Elia. Ada orang menganggapan bahwa Yesus itu adalah utusan atau seperti Elia. Kemudian ada yang mengatakan seperti Yeremia atau salah seorang dari para nabi, atau anggapan para nabi mulai dari perjanjian lama itulah. Nah, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku? Di sini dia bertanya langsung kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Simon Petrus langsung mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, karena Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi Bapa yang memberikan ilham kepada kita untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, artinya di atas pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah, itu adalah dasar pendirian jemaat. Itu adalah batu karang yang kokoh. Itu adalah dasar dari pengakuan iman. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu penjelasan saya. Terima kasih lah ya. Oke, saya tanggapin lah ya. Ya. Oke, berarti dari narasi yang Lai sampaikan, Lai mau menyampaikan kepada kami bahwasanya ya, sesembahan itu, Tuhan yang layak untuk disembah itu adalah Allah Bapa. Ya. Bukan Yesus, betul? Boleh. Betul? Boleh. Iya, betul. Nah, berarti ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, ya, itu sinonimnya atau kata lainnya Yesus punya sesembahan.
dari narasi yang Lay sampaikan, sesembahannya Yesus itu adalah Allah Bapa, betul? Iya, iya. Nah, karena sesembahan Yesus itu adalah Allah Bapa, tak mungkin pula Yesus itu adalah juga sesembahan. Karena nggak mungkin Tuhan sesembahan itu menyembah kepada Tuhan sesembahan yang lain, betul? Tunggu dulu. Itu saya bantah. Boleh saya potong, Leh? Enggak, tunggu dulu. Sedikit lagi ya. Iya. Ketika Lay imani Yesus punya Tuhan sesembahan, Tuhan sesembahannya Yesus itu adalah Allah Bapa, betul? Iya. Nah, ketika Lay yakini dan imani Tuhan sesembahannya Yesus adalah Allah Bapa, tak mungkin pula Yesus ini adalah Tuhan dan sesembahan juga, betul? Begini, Karena Leh. nggak mungkin sesembahan menyembah sesembahan yang lain, betul? Boleh saya bantah, Leh? Sekarang giliran Ya, saya. yang mana? Mulai bantah yang mana? Yang mulai bantah yang mananya? Coba. Pendapatlah ini. Ini yang saya mau terangkan. Iya, coba yang mananya? Boleh gantian kita bicara? Iya, silakan. Iya, tapi jangan dipotong ya. Gantian kita Iya, bicara. silakan. Oke. Silakan, Pak Jos. Iya, Yohanes 8 ayat 48. Yohanes 8 ayat 48, Leh. Ya, silakan. Orang-orang Yahudi, Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Ayat 49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku." Nah, ayat 50. "Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi." Ayat 51. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku." Nah, inilah dasarnya kami menyembah Yesus. Karena dia adalah anak Allah. Karena ini perkataannya. Tunggu dulu, jangan dulu dibantah lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami?" Ayat 25. "Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi atas dasar itu kami sembah itu, kami menyembah dia itu. Kabar. Cek. Yohanes 5 ayat 23 lah. Supaya semua orang sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, ini kesimpulan. Bagaimana kita datang kepada Bapa? Bagaimana cara kita menyembah Bapa? Seperti itu kita menyembah Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kalau kita tidak menyembah Yesus, artinya kita tidak menyembah Bapa. Kalau kita tidak menghormati anak, artinya kita tidak menyembah Allah. Jadi kalau kita mau menyembah Allah Bapa, kita harus menyembah Allah di dalam Yesus. Itu. Terima kasih, Leh. Sudah?
Yohanes 5 ayat 23. Terima kasih lah, itu jawaban saya lah. Sudah? Iya, iya. Oke. Di dalam cek. Di dalam kitab Matius 3, Iya. kan terdengar suara dari langit di mana Bapak berkata, Iya. inilah anakku yang kukasihi. Iya. Ikutilah dia. Di situ dikatakan ikutilah dia atau sembahlah dia. Sebentar, bagus. Sebentar. Kalimatnya kurang pas itulah yang lain bilang. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, itu. Nah, itulah makanya dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, jadi setiap ucapan Yesus itu harus kita dengarkan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 26. Nah, inilah kenapa kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diberikan kuasa. Sebab sama seperti Bapa. Di sini betul kita menyembah Allah Bapa, tapi Bapa sudah memberikan kuasa kepada anaknya. Ayat 26, Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, sebab ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu. Jadi akan tiba, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi inilah dasarnya kami mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah dan kami menyembah Dia. Terima kasih lah. Oke, giliranku lah ya. Tolong jangan dipotong lah ya. Ya, enggak. Ya. Aku bikin kerangka berpikirnya dulu. Nih. Kristen menyembah Yesus, betul? Ya. Oke, yang saya tanyakan, perintah untuk menyembah kepada Yesus, ini perintah siapa? Perintah Bapa. A. Bapa. B. Yesus. C. Murid. D. Yesus. D. Paulus ini maksudku ya. E. Bapak-bapak gereja. Perintah siapa? Perintah Yesus. Perintah Yesus. Yesus ya. Oke, perintah Yesus. Kita klik ini ya, perintah Yesus. Jika memang perintah Yesus, jika memang Yesus sendiri memerintahkan untuk menyembah kepadanya, di mana tertulis? Yesus memerintahkan kepada orang, hai orang Israel, sembahlah aku. Di mana? Itu yang saya baca. Ini. Nggak ada, Le. Nggak ada narasi yang Lai baca tadi mengatakan, hai orang Israel, sembahlah aku. Nggak ada. Sebentar lah. Ini yang Yohanes 5 ayat 23 tadi. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, suara Yesus, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, ayat 26. Sebentar, jangan dulu dipotong ya. Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada wewenang diberikan kepada anaknya. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus akan menghakimi siapa yang percaya dan tidak percaya kepada Dia lah. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat 30.
Perhatikan ayat 30 ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Jadi Yesus mengarahkan kepada dirinya karena dia diperintahkan oleh Bapa. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Itu ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Jadi Yesus menyaksikan dirinya bahwa dia pantas disembah karena itu adalah perintah Allah Bapa, dan dia menyampaikannya kepada kita. Ketika kita percaya atau tidak, itu urusan kita masing-masing itulah. Jadi kita di akhir zaman, kata Yesus, kita akan dihakimi oleh Yesus. Pertanyaanku sederhana lah Sederhana pertanyaanku. Jika memang katakan yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah kepada Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, di mana datanya dalam Bible Yesus itu bernarasi mengatakan, hai orang Israel, sembahlah aku. Di mana? Di mana ayat itu berkata, ada ayat berkata begitu, di mana? Ada atau tidak Apa? Jawab sajalah, ada atau tidak ayat dalam Bible di mana Yesus memerintahkan orang-orang untuk menyembah kepada Dia? Ada atau tidak? Ada. Di mana? Matius 20, inilah Matius 28. Iya, silakan. Ayat nomor 19. Iya, 20. Iya, silakan. Oh, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah. Jadi kuasa telah diberikan kepada itulah jawaban saya. Yang kutanyakan, jika memang Yesuslah yang memerintahkan orang-orang untuk menyembah kepada Dia, di mana ayatnya dalam Bible? Simaklah perkataanku. Yesus berkata, wahai orang Israel, wahai manusia, sembahlah aku. Di mana? Ayat yang tadi menerangkannya itu secara tidak diterangkan secara perkataan secara seperti itu. Makanya jawab secara tegas aja. Ada enggak secara literally ayat yang berbunyi seperti itu? Ada enggak? Makna ayat tadi menerangkannya secara tidak tersirat tetapi maknanya secara tertulis. Yang aku tanyakan secara tertulis ada apa tidak itu urusan kita masing-masing bagaimana cara kita menangkap ayat itu aja. Hanya itu yang saya bisa terangkan. Terima kasih. Karena gini ayat dalam Bible di mana Yesus menyembah kepada Tuhannya secara eksplisit ada. Secara eksplisit ada, tertulis dalam kitab Yohanes 22, Yohanes 4 nomor 22. Yesus menyembah kepada Tuhannya. Ada Yohanes 4 nomor 22. Maka akan menjadi kontradiksi di sisi yang lain kalau ada ayat di mana Yesus meminta orang atau menyuruhkan orang menyembah kepadanya. Kontradiksi di Bible begitu loh. Makanya lain gini bentar dari tadi ngomong kan panjang lebar, aku kasih ngomong, nggak aku potong gitu ya. Dasar dari diskusi itu adalah sebuah kejujuran jujur kita dengan data gitu loh. Kalau ada katakan ada, kalau enggak katakan enggak gitu loh. Jangan kita berupaya berdusta. Karena gini, kalau di sini berupaya berdusta dengan tafsir liarnya karena apa yang kau sampaikan dari tadi itu tafsir liar. Berdasarkan Yohanes 44 kata Yesus, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kalau kau berupaya berdusta dan menghadirkan tafsiran-tafsiran liar. Singkat saja pertanyaanku, ada atau tidak ayat dalam Bible di mana Yesus menyuruhkan orang Israel atau manusia untuk menyembah kepada Dia? Ada atau tidak? Jika ada, berikan ayat yang secara eksplisit. Silakan. Kalau secara eksplisit tidak ada itu Nah, habis. Tidak ada, kan gitu. Dah akui tidak ada. Berarti ini kita coret. Ya, siapa yang perintahkan Kristen untuk menyembah Yesus? Berarti bukan Yesus ya, karena tidak ada datanya. Oke. Bukan Yesus. Nah, saya ulangi lagi pertanyaannya jadinya. Ya, jadi bukan Yesus ya.
Siapa yang memerintahkan Kristen untuk menyembah kepada Yesus? A. Begini, Bapak. B. Yesus. C. Murid. D. Paulus. E. Bapak-bapak gereja. Siapa? Yesus. Tapi nggak ada datanya tadi. Saya bahwa Yesus yang memerintahkan itulah. Hah? Karena ada. Karena Tapi nggak ada datanya tadi lah. secara Datanya eksplisit tidak ada. Tapi perhatikanlah dari ayat-ayat berikut, dari ayat yang tadi. Bapa telah menyerahkan kuasa kepada dia. Jadi kuasa itulah yang membuat dia pantas dan layak untuk sembah. Yohanes 6, saya satu lagi ayat, saya kasih tahu. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Allah Bapa mensahkan bahwa anak Yesus mengatakan bahwa dirinya telah disahkan oleh Allah Bapa untuk memberikan segala sesuatu yang berasal dari Bapa. Itulah makanya tadi dikatakan kalau kamu menghormati anak, menghormati Bapa. Itu prinsipnya lah. Tidak ada yang lain. Ya, dengar ya. Jika kamu menghormati Bapak, berarti kau menghormati anak, kan gitu. Ya. Tapi tidak serta merta ketika aku menghormati ya. Kalau katakan, ketika aku menghormati selaku anak, otomatis aku menghormati bapakmu selaku bapak, oke. Tapi nggak bisa juga ketika kau kuhormati, otomatis kau menjadi bapakmu. Nggak mungkin, gitu loh. Bapakmu ya bapakmu, kau ya kau. Penghormatanku kepadamu karena kau keluarga anak dari bapakmu, gitu loh. Penghormatanku kepadamu karena kau keluarga dari keluarganya bapakmu. Bukan pula aku memahami kau adalah bapakmu. Begitu juga tentang ayat yang kau sampaikan tadi. Narasi Yesus mengatakan kau menghormati aku, menghormati Bapa. Karena apa? Karena Bapa yang mengutus aku. Itu jawabannya. Karena Yesus ini utusannya Bapa. Gitu loh. Matius 3:17, kepadanya aku berkenan. Kalau kalian mengikuti Yesus, maka Bapa pun akan berkenan kepada kalian. Karena itu diperintahkan oleh Bapa kepada kalian, kepada orang-orang pada saat itu tertulis dalam Bible. Ingatlah di dalam 1 Korintus 4 nomor 6 dikatakan, jangan melampaui yang tertulis jangan berupaya melampaui yang tertulis. Sudah akui kan secara eksplisit di dalam Bible, tidak ada ayat di dalam Bible di mana Yesus menyuruhkan untuk menyembah kepadanya. Nggak ada kan? Iya. Makanya aku minta jawab jujur. Lantas ketika menyembah kepada Yesus atas perintah siapa? Atas perintah Yesus. Mana tertulisnya? Yohanes 14 ayat 6. Bentar Yohanes 14 ayat 6. Perintah nyembah dalam Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata dia. Ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada perintah untuk menyembah di situ. Artinya kita melalui dia kita jangan mengartikan dulu. Jangan mengartikan dulu. Yang aku minta data secara eksplisit. Saya tidak mengartikannya tapi itu yang tertulis bahwa apapun kebaktian kita harus panjatkan melalui Yesus. Mau menangis lah Oten. Ini data tunjukkan sama Allah ya. Ini data yang eksplisit ini loh. Ini eksplisit datanya ini. Ketika Yesus menyembah kepada Bapaknya, kepada Tuhannya, datanya itu ada eksplisit dalam Bible-mu. Yohanes 4 nomor 22. Tengok nih. Apa kata Yesus di sini? Dia menggunakan diksi kita. Ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus ini punya sesembahan. Siapa sesembahan yang dikenal oleh Yesus? Matius 11:25. Gitu loh. Bapak Tuhan langit dan bumi. Bapak Tuhan langit dan bumi adalah Tuhan yang Esa. Markus 12:29.
Kalaulah memang katakan ya bahwasanya Yesus itu juga sesembahan, maka kau jadi punya sesembahan dua. Dua Saya jadi jawab itu bisa sekarang. Giliran saya. Tunggu sebentar ya. Nih, Bapak sesembahan, Yesus. Bentar ya. Ini kita buka ini. Yesus sembah Bapak. Kristen. Nah, ini. Saya tanya malah ya. Yesus menyembah kepada siapa? Bapak, Kristen menyembah kepada siapa? Bapak dan anaknya. Saya tanya, Kristen menyembah kepada siapa? Kristen menyembah Yesus dan Allah Bapa. Kristen menyembah pada Yesus. Bentar ya, ngelek pula aku inilah. Kristen menyembah pada Yesus dan juga menyembah pada Bapa, betul? Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya, sesembahan siapa yang benar? Sesembahannya Yesus atau sesembahannya Kristen? Alasannya beginilah. Boleh saya jawab? Karena beda. Tunggu dulu lah ya. Sesembahanmu dengan sesembahannya Yesus berbeda. Yesus nyembah Bapa, kau nyembah Yesus dan juga Bapa. Cobalah. Beda udah. Iya. Jadi bagaimana bisa gitu loh kau mendapatkan jalan keselamatan dan jalan kebenaran dan hidup. Sementara Yesus ini menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran. Apa jalan kebenarannya ini? Apa jalan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus? Menyembahlah kau kepada Bapa. Lah kalian malah menyembah pada Yesus dan menyembah kepada Bapa. Berarti kalian tidak berada pada jalan yang telah ditetapkan oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Bapa atas dirinya. Maka benarlah kata Yesus, kalian adalah si penyesat dan antikristus. Gitulah ya. Maka muncul pertanyaan lagi, kayak gini lah. Maka muncul pertanyaan lagi, ketika Yesus menyembah pada Bapa dan sementara kalian menyembah pada Yesus dan juga Bapa, yang jadi pertanyaan, sesembahan siapa yang benar? Sesembahannya Yesus atau sesembahannya Kristen? Boleh saya jawab lah? Iya, silakan. Yohanes 14 ayat 13. Saya jawab ya. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi atas dasar ayat inilah kami melakukan penyembahan kepada Bapa melalui Anak. Udah, itu jawaban saya lain. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya lagi alasan lain gitu loh. Itu saya jawab. Yang saya tanyakan, ketika Yesus menyembah pada Bapa, sementara kalian menyembah pada Yesus dan juga Bapa, sesembahan siapa yang benar? Sesembahannya lain atau sesembahannya Yesus gitu loh? Sesembahan yang Yesus perkenalkan kepada saya, karena lain nggak percaya itu. Ya, Yesus memperkenalkan sesembahan itu adalah Bapa, sementara lain menyembahnya kepada Yesus gitu loh. Iya, saya jawab. Karena untuk datang sekarang tanya, siapa yang benar ini? Lah apa Yesus? Benar, saya jawab. Karena untuk datang kepada Bapa harus melalui Anak. Atas dasar itulah. Untuk dengarlah ya. Aku tidak membahas untuk datang kepada Bapa itu melalui siapa gitu loh. Nah, tunggu. Ya. Kalau lain, saya potong dulu. Kalau lain mau jadikan, tunggu lah. Disitulah perbedaan kita lah. Disitulah yang berbeda itu bukan lain. Yang berbeda itu bukan lain sama aku. Yang beda itu lain sama Yesus yang beda. Enggak, itu kan tanggapan lain. Lain sama Yesus yang beda. Kan udah kita kaji tadi. Yesus nyembah pada Bapa, gitu loh. Lain nyembah kepada Yesus dan Bapa, beda enggak? Boleh saya jawab? Ya, jawab beda enggak? Perbedaan kita lain. Disitulah perbedaan kita memahami. Lain mengatakan memahami lain. Aku nggak ikut campur lain. Aku nggak ikut campur gitu loh. Aku
Aku nggak ikut campur dalam pemahamanmu gitu loh. Tapi Iya. yang harus kau ketahui, pemahamanmu dengan pemahamannya Yesus yang berbeda. Yesus nyembah pada Bapa, kau nyembah pada Yesus, beda nggak? Tapi lain memaksakan pendapat lain. Saya punya pendapat Nggak, sendiri. Aku nggak paksakan pendapatku. Gini lah ya. Itu pendapat ya. lain yang ketika lain Dengar mengucapkan. dulu. Sebentar, Dengar dulu. Lai. Gini lah analoginya. dulu. Enggak, kita Gini dengar dulu. ini analogi lah ya. Sebentar. Aku dengar dulu. Lai berpendapat. Aku Sebentar, Lai. Lai berpendapat tidak ada jalan. Bagi saya harus melalui dia. Jadi situ perbedaan kita, Lai. Jadi entah apapun yang Lai katakan, Alkitab mengatakan bahwa harus ada jalan menuju Bapa. Dari situlah saya memahaminya. Itu aja yang saya pikirkan, Lai. Jadi jangan Lai paksakan bahwa Lai harus mengatakan harus langsung. Tidak. Saya mempercayai bahwa melalui Yesus selesai. Itu aja. Oke, kalau menurut Lai tadi kan melalui Yesus kan gitu. Iya. Oke, kalau menurut Yesus yang benar itu nyembah siapa? Nyembah dirinya atau nyembah Bapa? Kan saya udah katakan kepada Lai, kalau kita minta dalam nama Yesus, dia akan melakukannya kepada Bapa. Jadi itu. Saya nggak tanya pendapatmu, Lai, aku nggak tanya pendapatmu, aku nggak tanya menurutmu, aku tanya menurutnya Yesus ini. Menurut Saya Yesus berkata-kata yang sebentar, Lai. Saya berkata-kata menurut pendapat Yesus yang ada di Yohanes 14. tidak ada datanya tadi, Lai. Ketika kau katakan kau berkata-kata menurut pendapatnya Yesus, kau nggak kutunjukkan datanya. Makanya aku Saya tanyakan ini sekarang. Yang benar ini pendapat siapa? Gitu loh. Saya sudah pendapat katakan. mana yang benar ini? Dengar dulu, Lai, gantian, Saya sudah Lai, Saya bentar sudah dulu, Lai. katakan. Iya, bentar dulu, Lai. Mana yang benar? Ya, Yesus yang menyembah kepada Bapa atau Kristen yang menyembah pada Yesus? Mana yang benar? Atau begini. Mana yang diperintahkan Yesus? Menyembah pada Bapa atau menyembah pada dirinya? Menyembah pada Bapa melalui Yesus. Baik, kalau Lai katakan ini Kristen ya, ini Kristen. Nih, Yesus, ajaran Yesus menyembah kepada Bapa. Sementara Lai katakan, Lai menyembah Bapa, ya, menyembah Bapa itu melalui Yesus. Kalau Ya. Lai imani, Lai menyembah Bapa melalui Yesus, dengan penyembahan yang Lai lakukan kepada Yesus, maka Lai telah menyembah Bapa, maka pada waktu yang sama, Lai telah jadikan Yesus ini sebagai berhala. Oh tidak, jangan. Begini, itu kesimpulan Lai. Oke, Itu kesimpulan Lai. tunggu, saya golkan dulu Sama. narasinya. Saya golkan dulu narasinya, Lai. Saya golkan dulu narasinya, Lai. Bentar, Bentar. ya. Bentar, Lai. Gantian Sedikit dulu, lagi, Lai. Sedikit lagi. Saya golkan dulu narasi saya. Kenapa aku katakan berarti kau telah jadikan Yesus sebagai berhala? Para penyembah patung pun tahu patung itu bukan Tuhan. Tapi dia yakin ketika dia melakukan ritual penyembahan patung itu, maka dia telah menyembah kepada Tuhan. Makanya patung itu dikatakan berhala. Penyembah pohon pun tahu pohon itu bukan Tuhan, tapi dia punya keyakinan dia menyembah Tuhan melalui penyembahannya kepada pohon. Makanya pohon itu dikatakan berhala. Kita kembalikan ke dalam imanmu. Kalau kau yakini penyembahan yang kau lakukan kepada Yesus merupakan bentuk penyembahanmu kepada Bapa, maka pada waktu yang sama kau telah menjadikan Yesus sebagai berhala dalam imanmu. Ingat, di dalam kitab Keluaran 20 dikatakan, ya, jangan ada bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu yang pertama. Dan jangan membuat berhala untuk disembah. Maka benar ya, ternyata selain Yesus itu dapat fitnah dia adalah anak Tuhan, dia adalah Tuhan, ternyata teman-teman Kristen pada waktu yang sama juga telah menjadikan Yesus sebagai berhala di dalam ajaran Kristennya. Sudah, Lai. Gantian kita bicara ya. Udah selesai, apalagi yang gantian? Iya. Yohanes 14 Udah selesai. mengatakan Bapa Udah dipermuliakan di dalam selesai. Anak. Iya. Udah selesai lah, nggak usah lagi jelaskan, udah selesai. Aku tidak mau imani kan, aku nggak mau intervensi imanmu.
Silakan kau beriman seperti itu. Kau kalau menyembah, kau sembah Yesus supaya penyembahan dengan keyakinan penyembahanmu terhadap Yesus itu menghantarkan penyembahanmu kepada Bapa. Silakan itu imanmu. Tapi pahami, iman yang seperti itu yang disebut dengan penyembah berhala. Selesai. Tidak. Saya mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Selesai. Terima kasih. Ya. Apa sih itu anak Allah? Apa anak Allah itu? Selalu anak Allah. Apakah anak Allah itu macam mana Tuhan? itu perlu mencium batu? Mana dia? Udah kabur. Assalamualaikum. Anak Allah itu saudara Kristen harus tahu. Apa itu anak Allah? Baca di Mencium Roma batu itu apa? Hah? Pencium batu. Kok mencium batu? Kenapa Iya. kita bahas anak Allah dia lah? Anak Allah itu ya Allah sendiri dong. Anak Allah. Di mana tertulis anak Allah adalah Allah itu sendiri? Mari kita Anak Allah tunjukkan itu samamu baca di ya, Roma, tunjukkan samamu. Roma 8, Roma 5, Ayo tunjukkan dulu ayat. Anak Allah, coba baca bang, buka Bibelmu, buka Bibelmu. Apa itu anak? Kata ya, Roma 5:18, baca, bang. Siapa tadi? Roma 5:18, Roma, jangan dulu. Baca bang, mana dia? Itu tulus sejati oten. Kristen sejati. Oh, tulus sejati. Nah, makanya ini aku datang ini supaya menginjili. Baca kalian bang, semua, Roma supaya kalian 8. ikut Yesus. Mana dia? Tulus, baca Roma 8. Roma 8 baca bang. Aku baca lagi, boleh? Oh gini, sini saya tunjuk ya. Saya buka di Ayat komputer berapa? ya, di layar. Roma 8. Tidak setiap oten berdiskusi Yesus anak Allah sehingga dia Tuhan kan ya. Ya, Roma itu artinya 8. Yesus anak Allah itu sama dengan Allah artinya. Kalau anak Allah bukan berarti dia adalah Allah itu sendiri. Inilah Orang Yahudi kesesatanmu, sendiri kawan. yang menanggapi itu. Nih. Orang Yahudi. Kenapa kecil kali suaramu? Ya, kok kecil kali? Oh iya besar-besar nih. Aku yang kecil ya. Aku tunjuk data bang ya, biar inilah. Kok nggak tersesat tentang anak Allah? Mana layarnya? Nah ini. Ini tadi sudah ada, kenapa lagi lari ke ayat yang lain? Nggak Ini yakin. bang. Nggak yakin. Nih anak Allah. Nih bang. Nah, Anak Allah nih bang. Anak Allah nih. Semua orang, bang. Semua orang ya. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. itu konteks Jadi yang semua berbeda, orang yang konsep dipimpin roh. yang berbeda. Beda. Jadi anak Allah. Iya, Anak tapi konsep Allah yang ini. berbeda. Terus kenapa kau bilang menunjukkan kalau kita anak Allah adalah adalah Allah? Allah? Itu konsep Kau untuk bilang tadi. kita yang menerima Yesus menjadi anak Allah. Itu tertulis juga Lah. di dalam Yohanes 1 ayat 12. Barang Kan siapa anak Allah, kau menerima bilang dia Allah. diberi kuasa menjadi anak Allah. Tapi Loh, kalau Yesus kau berkata bilang, aku anak kau- Allah, itu Bang. berarti dia sama dengan Allah. Beda Di konsepnya. Bibelmu kau bilang barusan kau bilang Itu anak kan Allah, Paulus Yesus yang anak bilang. Allah, jadi dia adalah Allah. Sementara data di Bibelmu, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, semua orang. Kalau kau kategorikan anak Allah adalah Allah, berarti banyak orang bisa disebut Allah nih, semua orang. Siapa yang mengatakannya, Nona? Kalau Yesus mengatakan Si aku Romi, anak si Allah, itu Paulus. tandanya dia Allah. Tapi kalau dia berkata siapa menerima aku, itu anak-anak Allah. Beda lagi. Menerima dia makanya sebagai aku ajak apa? kalian ikut Yesus. Menerima dia sebagai apa? Supaya kalian Menerima dia sebagai apa? selamat. Kalian Menerima tanya dia sebagai- kalian, siapa Allah yang kalian sembah? Coba. Jangan dulu ini dulu selesaikan masalah Udah anak aku Allah dari selesaikan. tadi. Udah Dari aku tadi selesaikan. oten-oten. Dari tadi oten-oten Kan udah aku bilang tadi kan, konsep yang berbeda. Kalau Yesus Yesus berkata anak Allah, aku berarti anak dia Allah, adalah Allah. itu sama dengan dia berkata aku adalah Allah. Tapi kalau anak-anak yang lain atau Berarti- kalau manusia berarti- berkata menerima coba kau Yesus, bedakan. anak-anak Allah. Bang, coba kau bedakan Yesus dengan anak Ya, Allah yang beda bedakan. lah. Bagaimana membedakan? Ya bagaimana Beda caranya lah. membedakan? Udah aku bilang dari Ya tadi bagaimana? beda. Coba jelaskan. Jelaskan coba.
Kalau Yesus berkata aku adalah anak Allah, itu tandanya dia Allah. Kalau Ya kau dikatakan sendiri yang pengikut nafsir dia kan? anak Allah, Mana itu dia anak dia Allah. adalah Allah? Mana pernyataan Iya. Yesus bahwa dia Ini adalah sudah Allah? Mana? dikatakan Dia adalah tadi. Theos. Iya. Mana Aku dan pernyataan Bapa Yesus adalah satu. kalau Aku dia dan Bapa adalah satu. Theos. Oke, kalau dia adalah satu ketika Yesus menyusu pada Maria, Bapak juga menyusu. Bapak ikut menyusu. Bikinlah Yo. iya. Apa urusannya? Ya, iya, ya makanya ditanya. Kalau kau Iya, maknai di bikin situ dia. secara Bikin dia. harfiah, kau maknai secara Iya. harfiah, bukan alegori. Ketika Bikin Yesus dulu menyusu, iya, Nona. Bapak Iya. juga menyusu. Ya, iya. Jawab dulu, Bapak menyusu, Iya. mengisap Kurang putih. jawab kau ini. Oh, iya, jadi Dengarnya kau Bapak korek juga dulu mengisap. kupingmu, Nona. Iya, kok akui dulu. Kupingmu. Berarti Bapak juga Biar mengisap jelas. puting Maria begitu. Iya, aku bilang. Jawablah. Iya. Oh, Iya. mamanya jadi Bapak ikut mengisap puting ya. Jadi ketika Yesus Udah iya 100 kali. diceboi, berarti Bapak juga ikut. Ketika Bapak Iya. Yesus diceboi, Bapak juga diceboi, dipegang. Iya. Oh. Apa urusannya? Iya. Ketika Yesus mati, Bapak Sekarang juga aku mati. tanya kau Tuhanmu siapa? Apa perbuatan Jangan Tuhanmu? dulu. Jawablah dulu. Ketika Yesus mati, Bapak juga Udah aku mati. jawab iya. Udah aku jawab iya. Oh, jadi Bapak mati. Bapak mati. Iya. Iya. Oh, itulah longormu. Di dalam Bibelmu, Bapak itu tidak mati, tidak tersentuh maut. Coba anak kau ini. Di mana tertulis? Di mana tertulis Bapak juga Orang mati Yesus mana? dan Bapa adalah satu. Udah dibilang Iya, tadi kalau sepakat, satu, kan? Bapa ketika dan Yesus Bapa adalah diludahi, satu. Yesus diludahi, Yesus tempeleng, disalib, Bapa dipaku, disalib. mati. Nggak apa-apa. Bapak juga mati. Bapak juga Tetapi mati ketika kebesaran Allah ditempeleng, itu diludahi, nggak bisa kau mati. selami, nggak bisa kau duga, nggak Ya bisa karena kau matikan ukur. akalmu, aku kena peringat. Sekarang yang kutanya, Tuhanmu itu siapa? Apa perbuatan Tuhanmu? Coba, ini yang perlu kau jawab supaya kalian jangan sesat. Apa perbuatan Tuhanmu, Faruk? Oke. Siapa Tuhanmu? Oke, kau mau perbuatan yang nyata apa tertulis? Nyatalah, nyata dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya atas izin Allah dan atas kekuasaannya, ya kau diturunkan di komalku. Sekarang kau minta tolong Tuhan kau, ya kau minta tolong Tuhan kau supaya dinaikkan kau ke komal. Silakan. Ya, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan melemparkan kau ke bawah. Sekarang tunjukkan mana Tuhan kau, naik kau ke atas. Naik kau ke atas, minta tolong Tuhan kau, teriak kau sampai berdarah-darah. Cepat, minta tolong sama Tuhan kau. Mana Tuhanmu? Mana? Minta tolong kau, naik, minta tolong. Kau tadi minta sama aku, buktikan melalui perbuatan kuasa dari Tuhanmu, turun kau ke bawah. Gitu loh. Mana kekuatan Tuhan? Naik kau, minta tolong sama Tuhan kau. Tolong. Naikkan aku ke kamar si Faruk, karena kau yang minta melalui perbuatan, bukan tertulis. Nah, ditunjukkan sekarang perbuatan kepadamu dengan cara kau dihinakan, dibuangkan kau ke bawah. Sekarang kalau memang kuasa Tuhan kau ada, perbuatan dari Tuhan kau itu ada, minta tolong kau sama Tuhanmu, naik kau ke komalku tanpa bantuanku dan juga moderator. Silakan naik. Nah, sekarang teman-teman jawab. Setelah dia tidak mampu naik ke komalku dengan kuasa Tuhannya, Tuhan siapa yang tidak ada kuasa dan perbuatan nyatanya? Islam atau Kristen? Islam apa Kristen? Tapi cair dong, diberkati Bang Irfan. Nggak adanya Tuhan kau, Dinda. Makanya kalau mau diskusi baik-baik sajalah, jangan menantang kekuasaan Tuhan. Ya, jangan nantang lah.
Itu karena di formal. Kalau kau di depanku, lebih parah lagi kutunjukkan kekuasaan Tuhanku samamu. Lebih parah lagi, gitu loh. Jadi diskusi-diskusi baik-baik lah ya. Gak usah nantang-nantang kekuasaan Tuhan lah melalui perbuatan langsung. Bahaya kok nanti, bengkok mulut kau nanti baru tahu kok. Gitu. Loh kok takut Tuhan kau yang gak punya kuasa kok aku? Aja kan ini. Bunda udah ganti akun Bunda Rama. Bunda. Siang semuanya. Coba sisal, Iya. Sal. Bunda Enggak, tadi Rama. Bunda Rama kena benek tadi. Iya. Jadi tadi dia nggak tahu kalau kekuasaan Allah tertulis dalam surat Muhammad ayat 7 Al-Hadid 25 sama Bunda Rama. Bunda. Makanya kalian jangan gembar-gemborkan ajaran kasih. Adab ditunjukkan dulu. Belum lagi kau disuruh ngomong sudah ngomong. Tunjukkan dulu lah adabnya. Belum suruh ngomong nyonya. Jangan. Kalau Tuhan pengen punya kuasa, meninggalnya nggak kayak gitu. Oke, pengawal iman Islam Kristen. Halo Kristen, apa yang Ya, kalian debat? Islam Kristen pengawal iman. Kristen, Islam Kristen. Sebenarnya sosok yang meninggal gak berbaju dan gak bercelana di atas kayu itu Tuhan bukan? Hah? Oleh aku. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau Oke, kita dibahas? bahas ya. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Kau sepakat nggak? Kalau menurut Islam definisi Tuhan itu apa ya? Biar kita samakan persepsi kita gitu loh. Menurut Islam itu Tuhan itu apa? Apa definisinya? Kalau sama Aku sedang tidak mengkaji definisi Tuhan ke kau pengawal. Terserah kau lah dalam pemahaman kau itu Tuhan tuh gimana, terserah kau. Atau aku pertegas gini ya. Enggak, nanti kalau Dengar saya dulu, bikin definisi, dengar dulu. Dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengklaim dia punya sesembahan. Dia menyembah pada satu sosok. Nah, sekarang aku tanya ke dalam imanmu, kau percaya nggak ketika Yesus menyatakan dirinya menyembah pada satu sosok, yaitu Bapa dalam Yohanes 4 nomor 22? Percaya nggak kau? enggak gini dulu. Kalau udah kita samakan persepsi kita masalah definisi Tuhan, biar nyambung. Tapi Udah kalau tinggal nggak sama, Tuhannya, udah. kita nanti debat. Kita nanti debatkusi. Kita naikkan langsung. Sesembahan. Kita nanti debatkusi. Sesembahan. Ya, Yesus dalam Yohanes 4 nomor 22 mengaku dia menyembah kepada Bapa. Sekarang aku tanya, ketika Yesus menyembah kepada Bapa, kau menyembah kepada siapa? Kalau Kristen yang diajarkan Yesus, mintalah kepada Bapa tapi melalui namaku, karena Aku nggak tanya saya minta. dengan Aku Nggak, nggak dengar tanya dulu. minta, enggak. Aku nggak tanya minta, aku tanya sembah. Aku nggak tanya minta, Dinda. makanya lebih Ya. benar itu buka. Dengar dulu. Aku nggak tanya minta, ngapain kau minta sama Yesus gitu loh? Makanya Sama telinga orang lain contoh. kau bisa minta. Mau saya jelasin Tapi juga yang telinga tanya ini paham. sembah, Dinda. Itulah kelemahan kalian. Kalian jongkok. Mau dijelasin juga nggak Dinda. paham. Dinda, Makanya dengar kacamata dulu, Dinda, pengawal. kacamata hitam kau itu buka. Kamu Sabar dulu, Dinda. memahami Tenangkan ajaranmu diri. tidak akan paham dengan Kendalikan Kristen. Roh Kudusnya. Ingat omongan saya. Kendalikan Roh Kudusnya dulu, Dinda. Kendalikan dulu Roh Kudusnya. Simak ya. Aku tidak membahas tentang meminta dan aku tidak membahas tentang Tuhan, tapi sembah. Nah, terus. Dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengklaim, Yesus menyatakan, Yesus mengakui dia menyembah kepada sosok yang dia kenal, yaitu Bapa.
Sekarang kau tanya, ya, ketika Yesus menyembah kepada Bapa, kau nyembah kepada siapa? Kami juga menyembah kepada Bapa. Makanya ajaran Yesus itu dengar dulu. Kenapa? Dengar dulu. Udah. Ya sudah. Yesus mengatakan, Loh, kok- sembahlah Bapa tapi melalui namaku. Makanya kalau kita berdoa disuruh sembahlah Ya Bapa udah, tapi kan melalui sudah namaku. menjawab kan? Kau nyembahnya kepada Bapa kan? Iya. Karena Ya udah, berarti kau tidak menyembah pada Yesus kan? Diam dulu. Karena Allah Kau tidak Bapa menyembah pada itu Yesus, tidak kan? tahu seperti apa wujudnya. Oleh karena Ya, itu, itu Dinda, Anda Dinda berpaham. berarti, Dinda, dengar dulu Dinda, kita kondusif aja. Jangan Dinda, kau lahir tahun berapa kamu? Aku benci lihat kau. Dan Dinda kamu masuk kencingmu masih kau peganginnya. Dinda. Ya udah, Namboru, dengar Namboru ya. Bangsat kau ini. Ya. Namboru Cuma dengar, kau bilang jangan marah-marah. Dinda, kau masih umur 40 tahun kau, Dinda. Ya udah Namboru, dengar dulu Namboru, omonganku Namboru, dengar dulu Namboru. Atai juga kau, masa kau bilang 60? Gila nih bermasalah. Katanya kau kata, mana ada laki-laki Namboru? Jangan Ya dimarahin udah, Nantulang, dengar aku Nantulang ya. Ketika Makanya Yesus, kau laki jongkok. Masa laki-laki bilang keluar sama Namboru? Makanya kau ya udah aku panggil, ya udah aku panggil Jangan. babi aja lah ya, biar akrab kita ya, panggil babi aja. Ya udah, aku panggil babi aja lah ya, babi, dengar babi, panggil babi ya. masuk neraka kau. Ini penawanya, aku panggil babi aja lah ya, biar akrab. Masa laki-laki kau bilang Namboru? Kau Ya tahu gimana? udah, Nantulang, marah kok Udah lagi. dale, tidak tahu lagi Ya udah pakai suruh. terserah, udah le, udah Nantulang. Kita kembali diskusinya. Kembali diam dulu Karem, Seriang. Dengar dulu apa Nantulang. Dengar dulu diskusi. Kita kembali diskusi nanti. Udah. Ketika Kau udah. Yesus, Kau mantan orang gila kau bilang kemarin. Udah, titik. kok merajuk lagi ya? Apa nih? Merajuk Pigi, dia kabur dia. Kurang sopan apa aku panggil Dinda lo? Aku mana tahu berapa umur dia, orang dia nggak on cam kan? Teman-teman tengoklah, kalau on cam nampak tua kan aku panggil bapak, gitu loh. Opu. ya gini, Bang. Kan dia nggak on cam. Dia Apa itu yang salah aku panggil Dinda? Dia itu lebih tua dari Ito. Jadi itu harus hormati lah. Dari mana? Apa pegangannya dia lebih tua dari aku sementara dia nggak on cam? Apa jaminannya? Hah? Ya, kita sesama manusia itu saling menghormati. Jangan memandang tua Aku muda, nggak mau nggak boleh hormatin gitu, apa Bang. ketika memanggil dia Dinda. Aku nggak tahu usia dia nggak on cam, aku on cam. Kalau dia mau dihargain on cam, Dinda. Iya. Gitu loh. Jadi aku tahu dia lebih tua dari aku. Ini udah Jadi dia nggak on gini, cam. Bang. Mau ngeklaim Bang, diri dia lebih tua iya. dari aku. Ada kan orang nggak mau. Dari Ya suaranya kan sudah, dia kalau laki-laki, dia abang, mau abang on panggil cam, Dinda, dengar gimana, Dinda, Bang? Dinda, Dinda, diskusi kalau dia aja, tidak Bang. mau on Jangan cam, curhat. jangan dia marah ketika dipanggil Dinda. Orang dia nggak on cam, mana tahu aku. Nah ini Bang Karem, ini suaraku kayak anak kecil tapi umur aku udah 30 lebih nih. Kayak mana nih? Apakah dari suara tuh bisa dilihat? Enggak juga. Ada suara bapak-bapak. Iya, tapi Bang. umur Iya, Bang. udah. Iya, meskipun saya panggil abang lebih muda, saya tetap menghormati. Saya panggil abang semua ini. Padahal jelas aku lebih tua daripada kalian, ya. Tapi aku Iya, tetap panggil jangan abang, ngeklaim karena aku lah, menghormati. jangan ngeklaim lah, ya. Ya, kecuali gini ya Karen ya, maaf ya, kau naik aku panggil, ngelek aku nih. Kecuali aku panggil kau, halo Karen babi, itu kasar, itu menghina itu namanya gitu loh. Kan aku panggil Dinda kan, apa yang salah aku panggil Dinda? Iya, Bang. Panggil Namboru Kalau nggak saya mau, sih- dipanggil kalau Namboru saya nggak sih, mau. Bang. Jadi sekalian aja aku panggil babi. Iya, Bang. Kalau saya sih santai aja Bang Faruk kan Ya suka udah, oke. bercanda-bercanda kan. Ya udah, kita lanjut Bang Faruk panggil kita Kanda, lanjut Dinda, diskusinya nggak gimana, masalah Dinda? buat saya. Ya udah, kita lanjut Ya, diskusinya ketika gimana tadi Dinda? gini, Di dalam Yohanes ya oke, 4, ya tadi begini, Yohanes, saya lanjutkan dengar aja dulu, tadi ya. Dinda. Dengar dulu. Saya lanjutkan tunggu tadi, dulu. saya Poin lanjutkan aku tadi. belum sampaikan sama materinya. Materinya belum disampaikan. Dengar dulu Dinda. Dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengklaim kalau dia memiliki sesembahan. Dia menyembah pada satu sosok gitu loh.
Dan sosok itu adalah Bapa. Matius 11:25, Bapa itu adalah Tuhan. Yesus menyembah pada Tuhannya, yaitu Bapa. Yohanes 4 nomor 22. Nah, ketika Yesus menyembah kepada Bapa, kalian menyembah kepada siapa kok, Karim? Ya, kami menyembah kepada keduanya, kepada Yesus dan kepada Bapa. Oke, aku bikin kerangka Itu iman berpikirnya ya. kami, Bang. Itu iman kami. Kenapa, Bang? Kenapa kami Tunggu tidak dulu, menyembah tunggu dulu. Bapa langsung? Kenapa Tunggu kami dulu, tunggu pertanyaannya dulu, tunggu begini? Iya, itu Ah, ya, imanmu. oke, Aku oke. nggak intervensi loh, Dinda. Aku nggak intervensi imanmu. Itu imanmu, udah silakan. Cuman aku mau korelasikan antara imanmu dengan iman Yesus. Imannya Yesus, dia nyembah pada Bapa. Imannya kamu selaku Kristen menyembah pada Yesus dan juga menyembah kepada Bapa. Yang jadi pertanyaan, iman siapa yang benar? Imannya Yesus atau imannya Kristen? Ya. Jadi begini, Bang ya. Yang sebenarnya itu kita harus menyembah kepada Bapa. Tapi kami ini umat yang berdosa, ya, umat dari keturunan dari bangsa Israel itu umat yang berdosa. Jadi tidak layak kami langsung datang kepada Bapa. Makanya Sang Mesias ini adalah Yesus. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.